Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat semua. Pertama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di room kami, ya, di mana ini adalah room terakhir barangkali ya di hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat dan masih bisa menyelesaikan room ini sampai tuntas, dan tentunya kami berharap apa yang nanti disampaikan atau dipaparkan oleh presenter Bapak Ibu merasa kurang puas sehingga bisa mempersiapkan pertanyaan yang nanti akan diajukan pada materi. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kami bertiga, saya khususnya ditemani oleh Kak Sony selaku moderator, Sony Wibawa M.Com, beliau dari SMK Negeri 2 Purwakarta, dan presenter kita pada malam hari ini adalah Hendra SPD dari SMK di Tegalwaru Purwakarta, dan saya sendiri sebagai host Teresa Agustian dari SMK Negeri 3 Linggabuana Purwakarta. Pada kesempatan malam hari ini Pak Hendra akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bapak Sony Wibawa selaku moderator, dan untuk hemat waktu mangga pada Pak Sony untuk memulai acara pada malam hari ini. Mangga Pak Sony, saya serahkan kepada Pak Sony. Baik, terima kasih pada Bapak Teresa Agustian S.Com MM sebagai host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita lanjutkan acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, instruktur, guru-guru, dan juga para partisipan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Insyaallah pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 April 2020 jam 20.30, saya Sony Wibawa sebagai moderator yang akan membantu kegiatan diskusi hari ini. Insyaallah topik yang akan dibicarakan hari ini adalah tentang pengolahan sampah dengan 3R. Oke, sebelum diskusi hari ini dimulai, maka saya akan menyampaikan dulu tentang susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Di antaranya yang pertama ada pembukaan, kedua ada penyajian materi, ketiga ada sesi tanya jawab, dan keempat ada kemudian setelah penutup nanti yang kelima ada masukan dari Bapak Ibu instruktur dan juga partisipan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah aturan room. Aturan roomnya dimohon kepada para partisipan untuk menggunakan nama asli dan bukan nama panggilan atau nama yang lainnya. Keduanya, untuk partisipan harap untuk bisa memute-kan atau mematikan mikrofon ketika nanti penyaji menyampaikan materinya. Kemudian yang berikutnya untuk ketika partisipan ingin bertanya, maka tentunya kalau mau bertanya melalui atau menggunakan audio ataupun video, dipersilakan mencet tombol raise hand, kemudian menghidupkan kameranya supaya bisa terlihat siapa yang bertanya, siapa yang berbicara, dan juga nanti host ataupun moderator akan membuka membuka mute speaker Anda pada sesi tanya jawab. Oke, dan selain menggunakan audio video juga
Bapak Ibu ataupun saudara sekalian bisa memberikan pertanyaan melalui chat room. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra SPD. Bapak Hendra, tempat tanggal lahir di Kuningan, tanggal 10 April 1990. Oke, udah terlewat data kelahiran. Oke, pekerjaan guru bahasa di SMKN Tegalwaru Purwakarta. Oke, nah asalnya dari Kuningan, Jawa Barat, dan sekarang domisilinya di Tegalwaru karena tugas. Tentunya beliau ini adalah guru muda, gurunya yang masih muda, kemudian dan guru hebat. Dan lokasinya ada di SMK Tegalwaru, yang tepatnya ada di antara dua danau, yaitu Danau Jatiluhur dan Danau Cirata. Insya Allah, mudah-mudahan materi kali ini bisa menyejukkan hati sesuai dengan tempatnya yang sejuk tadi. Oke, baik, kepada penyaji Bapak Hendra, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Tres Agustian dari SMKN 3 Liga Buana sebagai Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam. Saya sangat senang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter di hadapan 6 Jawa Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan Pusiti Jabar 6 sesi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terlebih lagi ketika saat ini kita menghadapi wabah COVID-19. Tak lupa salam dan salawat semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang pengelolaan sampah dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Nah, dan di akhir presentasi Bapak Ibu bisa mendapat manfaat tentang pengelolaan sampah dan bisa bertanya lebih lanjut. Pertama-tama, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hendra, sarjana pendidikan. Saya guru bahasa Inggris di SMKN Tegalwaru Purwakarta. Saya lulusan dari Universitas Kuningan, pendidikan bahasa Inggris, lulusan tahun 2012. Nah, dan seperti yang kita tahu mengenai sampah. Sampah ini merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhir proses. Jadi, apapun yang telah kita gunakan pasti akan menjadi sampah. Nah, sebagai makhluk hidup pasti akan mengonsumsi berbagai produk, kita akan selalu memproduksi sampah dalam berbagai wujud. Dan menurut penelitian, kita menghasilkan sampah sebanyak 800 gram setiap harinya. Berarti dalam setahun, kita menyumbang sampah seberat 292 kg. Luar biasa banyaknya sampah yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Bila kita kali dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, bisa kita bayangkan berapa banyak jutaan ton sampah yang terkumpul. Oleh karena itu, kita sebagai pribadi warga masyarakat Indonesia setidaknya bisa melihat tentang permasalahan sampah ini. Sampah yang kita hasilkan tidak semuanya bisa diuraikan atau balik ke alam dan menghilang. Banyak sampah-sampah yang tidak bisa terurai atau akan tetap. Seperti plastik. Menurut akan terurai dalam ratusan tahun, bahkan ribuan tahun baru terurai. Dan kalaupun kita bakar plastik itu,
malah berbahaya, akan menghasilkan gas yang merusak ozon. Banyak orang beranggap sampah adalah hal yang sangat sepele. Tetapi yang dianggap sepele ini rupanya ibarat bom yang dapat menjadi masalah pelik yang sedikit-sedikit mulai menampakkan akibatnya kepada masyarakat luas. Tidak mustahil jika masalah sampah tidak dikelola dengan baik dalam beberapa tahun, ke depan masyarakat akan tinggal dengan sampah tidak bagi menampung semua sampah industri maupun sampah rumah tangga. Tapi nggak kita melihat beberapa tahun ke depan. Sekarang pun kita bisa lihat seperti di daerah pesisiran Jakarta. Kita banyak lihat orang pesisir sungai, mereka tinggal di sana. Tempat pembuangan pun di dekat mereka. Mereka benar-benar sudah hidup di dekat dengan tempat penampungan sampah. Mengapa mereka tidak pindah? Karena emang tidak ada lahannya, sehingga ya sudah mereka bergabung dengan tempat sampah. Sedangkan kita tahu tempat sampah itu mempunyai dampak terhadap manusia, dampak yang sangat buruk. Karena tempat sampah itu tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, yang akan menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, tipus, demam berdarah, jamur kulit, hingga bisa membuat kita kecacingan, jadi badan kurus. Yang selanjutnya dampaknya tempat berkembang biaknya kuman, bakteri, dan virus. Ini tempat sampah ini benar-benar sebuah tempat yang dikelola dengan baik akan menjadi berkembangnya biaknya bakteri dan virus seperti yang kita hadapi saat ini tentang COVID-19 ini. Asal mulanya dari pasar di Wuhan, China, gara-garanya karena antara makanan dan sampah digabung. Jadi mereka membuang sampah dari hewan itu seperti dari kotorannya atau apapun digabung dengan makanan, sehingga menyebabkan banyak bakteri dan virus. Dan seperti yang kita tahu sekarang COVID-19 benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, dampak sampah terhadap lingkungan yaitu menyebabkan pencemaran, baik di darat, laut, dan udara. Untuk di udara, kita bisa membuat udara kita menjadi bau. Kita bisa jangan jauh-jauh ke TPS. Di rumah saja, tempat pembuangan kita membuang sampah, pasti tercium sangat tidak enak. Apalagi di tempat yang lebih luas, PPA atau TPS. Nah, sampah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, ataupun sisa-sisa dari makhluk hidup seperti bangkai, dan mereka bisa diolah menjadi kompos, makanan ternak, biogas. Jadi yang sampah organik ini lebih mudah diolah oleh kita dibanding sampah anorganik. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, botol, gelas plastik. Dan ini tidak bisa diuraikan, hanya bisa di-recycle, didaur ulang menjadi barang-barang yang multiguna atau lebih baik lagi. Selanjutnya tentang pengelolaan sampah dengan 3R ini. Apa sih 3R ini? 3R itu, 3R ini adalah yang pertama reuse. Reuse ini dalam pengertian bahasa Indonesia yaitu menggunakan kembali. Di dalam pengolahan sampah, kita bisa menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama. Jadi kita nggak, oh ini gelarnya masih bagus, tapi karena nggak pakai udah dibuang aja. Padahal barang-barang itu masih bisa digunakan. Seperti apa? Seperti botol minuman, botol kemasan minuman masih bisa digunakan sebagai tempat cairan, misalnya buat deterjen atau buat cairan pembersih lantai atau buat botol tempat minyak. Jadi barang-barang itu bisa digunakan kembali walaupun emang sesuai dengan asalnya. Dalam reuse ini ada beberapa
beberapa yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pilih wadah atau kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Jadi kita memilih barang-barang yang bisa digunakan beberapa kali. Jadi jangan seperti penggunaan kantong plastik, tisu, atau baterai yang sekali buang, atau botol kemasan buat minum, itu benar-benar sampah. Seharusnya kita misalnya menggunakan serbet dari kain sebagai ganti dari tisu, atau menggunakan baterai yang bisa di-charge kembali, menggunakan tas kain untuk belanja sebagai pengganti plastik. Karena kalau plastik sekali pakai udah dibuang, nggak akan plastik berulang-ulang. Karena bisa aja, karena plastik itu lebih mudah rusak, beda dengan yang terbuat kain. Yang selanjutnya kita seperti di Pulau Kata ini ada dari Ibu Bupati menggunakan kalender untuk mengurangi sampah plastik, sampah kemasan plastik. Kita disuruh untuk menggunakan tumbler sebagai cara untuk mereuse sampah sehingga mengurangi plastik yang digunakan. Selanjutnya, menggunakan kembali wadah atau kemasan yang kosong untuk fungsi yang sama, seperti botol minuman digunakan untuk tempat minyak goreng, kerudung atau pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan sebagai taplak meja atau gorden atau sesuatu yang berguna lah, atau dibuat lagi. Hanya, oh ini embernya bocor, udah dibuang aja. Padahal bisa kita gunakan sebagai tempat sampah atau tempat menyimpan sesuatu. Atau kita sebagai guru suka menghasilkan sampah kertas. Cuma satu bagian kertas karena udah terisi dan tidak tergunakan dibuang. Padahal satu sisi yang kosong bisa kita gunakan. Itulah pengertian dari reuse. Yang kedua yaitu tentang reduce. Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan. Seperti contohnya, kita bisa membeli produk yang berwadah, yang bisa kita isi ulang. Jadi kita tidak boleh menggunakan atau membeli produk-produk yang berukuran saset kecil, yang hanya sekali pakai buang. Akan menghasilkan banyak sekali sampah. Kita untuk belanja itu untuk 1 bulan, misalnya untuk sampo, kita beli yang botol yang isi 300 ml atau 200 ml. Jangan kita beli yang harga ecerannya cuma 500, 1000. Nah, yang itu kan membuat banyak sampah, sehingga kita tidak bisa mengurangi sampahnya. Dengan cara itu yang lebih mudah yaitu dengan reduce, mengurangi penggunaan sampah. Selanjutnya tentang mengurangi sampah itu dengan makanan. Kita apalagi anak-anak suka membuang makanan dan itu menjadi sampah, sehingga kita harus coba untuk mengatur porsi makan. Kita makan secukupnya. Kita sanggupnya 1 piring, ya udah 1 piring. Jangan malah lebih, nantinya akan menjadi sampah. Terus membeli produk kemasan yang dapat didaur ulang dan jangan membeli tidak diperlukan. Yang ketiga itu tentang recycle, mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Jadi recycle ini butuh proses, diproses lagi barang-barang sampah ini diolah, diproses untuk menjadi barang-barang yang lebih berguna. Seperti sampah organik bisa kita olah sesuatu yang berguna, seperti botol kemasan bisa kita buat jadi tempat tulis, atau plastik kemasan dari kopi atau dari sabun bisa kita recycle menjadi tas, dompet, payung, atau kerajinan yang bisa kita gunakan. Selain itu bisa juga kita mengolah sampah kertas menjadi kertas kembali atau menjadi karton. Kita bisa melihat caranya, ada sekarang banyak di YouTube tentang recycle barang-barang. TPS 3R atau pengelolaan sampah dengan 3R ini, itu
Yang pertama tentang reuse, mengurangi, reuse menggunakan, dan recycle mendaur ulang. Jadi pendekatan ini dimulai dengan menjemput sampah dari rumah, dipilah-pilah. Jadi kita harus memilah-milah sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik yang bisa di-recycle, dan mana sampah anorganik yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa di-recycle. Seperti misalnya barang-barang kimia nggak akan mungkin bisa kita recycle seperti lampu, baterai, HP kan untuk di-recycle. Sehingga kita hanya sampah organik bisa diubah menjadi kompos, sampah anorganik di-recycle menjadi barang-barang yang lebih berguna atau mempunyai nilai seni. Dengan pengelolaan sampah dengan ini, untuk tani. Seperti yang kita tahu, pupuk organik itu lebih bermanfaat bagi tanah di pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu lebih merusak ke tanah, sedangkan pupuk organik itu sangat bermanfaat bagi tanah, sehingga lebih bisa kita membantu tani dengan menyediakan pupuk organik. Selanjutnya bisa mendongkrak perekonomian, karena setelah mungkin yang lebih terkenal tentang pengelolaan sampah 3R ini, yang lebih kita kenal ada yaitu dengan bank sampah yang sudah terkenal di mana-mana, yaitu warga masyarakat mengumpulkan sampahnya dan dipilah-pilah mana sampah organiknya, sampah yang bisa di-recycle, dan mana sampah tidak bisa digunakan, yang akan diproses lebih lanjut lagi. Nah, manfaat sistem 3R ini yaitu mengurangi tumpukan sampah organik, karena kalau kita mengumpulkan sampah organik itu malah menyebabkan bau yang tidak enak, karena mereka itu membusuk. Sehingga kalau kita kumpulkan sampah organik itu lebih lebih cepat mencemar lingkungannya dibanding sampah anorganik. Terus membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat. Yang ketiga, menghemat biaya pengangkutan sampah. Jadi kalau kita menggunakan 3R ini, setidaknya sampah yang akan ke TPS itu cuma sampah-sampah yang tidak bisa recycle. Barang-barang yang sulit kita recycle mungkin sedikit. Yang paling banyak sampah yang kita hasilkan itu sampah organik, sampah anorganik yang bisa kita gunakan seperti plastik. Plastik bisa kita lagi menjadi biji plastiknya. Selanjutnya bisa mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah akhir. Selanjutnya bisa menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan. Dan sampah ini juga merupakan salah satu penyebab banjir. Dan yang terakhir tentang penggunaan tempat sampah berwarna. Mungkin untuk sebagian sekolah atau instansi sudah mulai menggunakan 5 bak tempat sampah, karena yang masih 3. Tapi sekarang lebih digiatkannya dengan 5 sampah berwarna, yaitu ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Dan dari kelima tempat sampah berwarna, merah itu untuk barang-barang berbahaya beracun. Contohnya seperti suntikan atau lampu, bolham, yaitu warna kuning, yaitu untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Sampah organik yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, hijau untuk sampah organik yang bisa kita buat untuk dikompos. Dan untuk tempat sampah biru, yaitu untuk kertas. Nih, biru itu untuk kertas, bisa dikumpulkan. Dan yang terakhir ada sampah berwarna abu-abu. Untuk tempat sampah abu-abu ini, sampah yang tidak masuk
4 yang di atas ini lebih sampah-sampah yang tidak bermanfaat lah, tidak bisa digunakan lagi atau residu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Sony untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Hendra. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji, dari kelompok kita sebagai kelompok penyaji yang tentunya tadi Pak Hendra sudah sampaikan dengan sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk guru hebat yang sudah menyajikan. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Tentunya untuk sesi tanya jawab kita buka dengan sesi yang pertama dulu, yaitu kita buka dengan minimal ada atau 2 pertanyaan dulu saja. Kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilahkan untuk membuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk rangkaian acara diskusi tentang pengolahan sampah dengan 3R di sini disampaikan tadi, diantaranya adalah kita bisa mengetahui dampak-dampak daripada sampah terhadap kesehatan. Kemudian juga kita mengetahui dari jenis sampah ada 2, diantaranya ada sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian juga 3R tadi tentang reduce, kemudian reuse, dan recycle. Ya, Oke. Mungkin sampai di sana dulu. Demikian tadi penyajian dari dan juga sanggahan daripada guru hebat kita. Intinya saya Sony Bawa sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Marilah kita berikan aplaus untuk kan semua acara. Untuk itu acara saya kembalikan ke host Bapak Guru dan dosen hebat kita Bapak Tresa Agustian Eskom MM. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sony yang udah memimpin jalannya pemaparan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah pemaparannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan sangat luar biasa sekali pada Pak Hendra yang sudah menyampaikan tentang materi yang berhubungan dengan sampah, termasuk tadi sampah masyarakat barangkali dalam tanda kutip benar-benar sampah masyarakat yang ada di masyarakat gitu maksudnya ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah bergabung dengan di room kami di mana rangkaian acara dari pagi dari mulai jam 8 kalau nggak salah sampai malam hari ini tak berhenti ya. Mungkin berhentinya tadi diselangi oleh sholat atau kumandang adzan, gak lama langsung disambung lagi, dan ini mungkin merupakan sesi terakhir untuk hari ini. Dan sekali lagi maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan dari pemaparan dari kami semua, baik itu sinyalnya maupun persapanya dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua, khususnya pembimbing kami yaitu Pak Wahyu Hidayat yang sudah bergabung, termasuk tadi ada Ibu Luki Lestari juga sudah bergabung, yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan pada kita semua, memberikan semangat pada kita semua, dan tentunya memberikan ilmunya pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan pada kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang pembalasan yang lebih hebat depannya barangkali ya. Barangkali Bapak Ibu semua, kalau memang sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, pemaparan malam hari ini barangkali akan kita akhiri aja. Sekali lagi kami mohon maaf.
Dan untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sehingga acara ini bisa berakhir dengan dengan lancar. Sementara untuk room mungkin masih dibuka sampai jam berapa Pak Sony? Dan nanti ada yang mau diinikan. Nah, khusus untuk absen itu saya batasi sampai pukul 22. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum absen, mangga silakan absen terlebih dahulu sebagai data tambahan, mungkin juga sebagai nilai tambahan buat kita semua nantinya. Saya selaku host di sini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.